Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 yang initial equation-nya menghasilkan jawaban yang sama atau kembar ya. R1 sama dengan R2 ya. Kita sudah ketemu R1 sama dengan R2, kemudian kalau kita masukkan yang terakhir kemarin, kita ketemu Y1E sama dengan E pangkat X. Tentu saja Y2 karena R-nya sama, kalau kita masukkan nanti juga ketemu E pangkat X lagi ya. Sekarang kita akan mencari, ingat bahwa bentuk PD Urdu 2 pada dasarnya seperti ini kan. Ya, dan kita ingin mencari basis yang lain, yaitu Y2-nya ini yang tentu bentuknya tidak linearly dependent atau tidak proporsional dengan Y1. Maka ada jawaban mencari basis yang lain itu diusulkan oleh Lagrange ini ya namanya. Ya, ini seorang ahli matematika ya, yang banyak kontribusinya pada engineering matematik. Selain metode reduction of order, nanti ada metode variasional ya untuk PD non homogen yang semuanya diusulkan oleh Lagrange ini. Abad 18-an ya. Mari kita ikuti bagaimana Lagrange mengembangkan metodenya untuk mencari basis yang lain jika Y1 diketahui ya. Ya, ini adalah metode Lagrange ya. Jika basis ini ada suatu persamaan Urdu 2 ya. Kita ingat kita membatasi pembicaraan Urdu 2 sekarang ini karena aplikasinya yang luas ya. Hampir semua engineering matematik itu berhenti di Urdu 2, jarang yang Urdunya lebih dari 2 ya. Jika Y1 merupakan jawaban, maka Y2 dipilih sama dengan U kali Y1. U ini adalah sembarang fungsi ya. Tentu saja turunannya dari Y2 terhadap X ya, kita menggunakan rumus perkalian fungsi-fungsi ya. Jika U kali V, maka turunannya adalah V du ditambah U dV kan gitu ya. Maka ini Y1-nya kita tulis, kemudian U-nya kita turunkan terhadap X, du dx. Kemudian U-nya kita tulis, Y-nya kita turunkan terhadap X. Ya kan, ini adalah turunan dari perkalian fungsi-fungsi. Hal yang sama kita lakukan ya, jika diturunkan di Y2 dx diturunkan lagi terhadap X ya, maka kita menggunakan perkalian fungsi-fungsi ya, metode yang sama ya. Ini kita turunkan, Y1-nya ditulis, kemudian du dx-nya diturunkan, ketemu ini ya. Terus kemudian ya, ininya ditulis du dx, Y1-nya diturunkan terhadap X, atau ini nulisnya dy1 dx, du dx-nya ditulis. Kalau ini tadi yang ditulis du dx-nya, sekarang yang ditulis yang tadi, yang ini yang ditulis Y1-nya, kemudian yang du dx diturunkan, sekarang yang diturunkan Y1-nya ya, dy1 dx du dx, atau kita menulisnya seperti ini ya, dy1 du dx-nya kuadrat ya. Nah, ini notasi Leibniz.
Oke, hal yang sama kalau kita aplikasikan untuk suku yang kedua akan ketemu ini ya. Baris yang dua suku terakhir ini. Oke, kemudian sekarang yang ini sama persis, identik ya. Nah, maka dijumlahkan akan ketemu dua ini ya. Ya, ini sisanya kan tinggal mindah aja. Y1 D kuadrat U DE kuadrat U D kuadrat Y1 DE kuadrat, ini 2 DU DY DX. Ini yang suku yang saya lingkari ini ya. Dijumlahkan menjadi 2 kali. Oke, karena PD soalnya ini dan ini turunan pertamanya, ini turunan kedua, kemudian ini Y ya. Y2 tentu memenuhi ini juga ya, karena Y1 jawaban, Y2 jawaban. Ya, kalau saya masukkan ke sini untuk Y2 tentu harus sama dengan 0 juga ya. Ini adalah turunan kedua, saya pindah ini persis kan. Ya, ini turunan kedua. Pakai notasi Newton. Ini P kalikan Y1 yang di dalam kurung ini turunan ini sebenarnya Y2 ya. Nah, gini kan. Turunan pertama dari Y2 dan ini adalah Y2 tadi, yaitu yang kita pilih sama dengan UY1. Itu adalah metode yang diusulkan oleh Lagrange ya. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan yang turunan kedua U terhadap X, berarti ini ya. Mungkin saya ganti warna pensilnya. Apa ya? Ya, ini misalnya. Ini turunan kedua, yang ini. Ini saya pindah ke sini, Y1. Sekarang yang DU DX, ya, yang mengandung DU DX berarti ini ya. Terus ini. Ya, dua suku itu ya kan? Yang DU DX ini 2DY1 DX, ini yang ke sini. Nah, ini yang P kali Y1, ini yang ke sana. Terus ini DU DX nya ya. Sekarang sisanya adalah yang cuma mengandung U saja ya, berarti yang belum. Turunan kedua D kuadrat Y1 DE kuadrat ini kan. Terus yang ini DY DE kalikan P di depan, terus Q kali Y1. Oke, U sama dengan 0 ya. Loh, Y1 kan merupakan jawaban ya, ini kan ini sama dengan ini toh, sama dengan PD soalnya ini toh. Nah, ya, turunan kedua Y1, Y-nya diganti Y1, ditambah P Y1 DY1 DX, ditambah Q kali Y1, benar kan? Karena ini merupakan jawaban, yang ini pasti sama dengan 0 ya. Karena Y1 tadi merupakan jawaban. Dan dicari Y2 yang harusnya merupakan jawaban juga. Oke, maka kita tinggal ketemu yang persamaan yang terakhir ini ya. Ya, ini adalah diperoleh dari ya memindahkan ini saja. Ya, oke, sama persis. Ini adalah persamaan yang terakhir tadi. Saya tulis ulang di situ. Uts. Balik lagi ya. Saya mau ganti warna. Warnanya kurang terang. Ya. Ini sekarang ini persamaan yang terakhir tadi saya tulis ya. Kemudian dibagi Y1 semua. Berarti yang ini kita bagi Y1, dijadikan bentuk standar, yaitu pangkat tertinggi dari U-nya, yaitu turunan kedua, koefisiennya 1. Sehingga yang ini juga harus dibagi Y1 ya. 2 dibagi Y1. Ini dibagi Y1 tinggal P, ya, terus DU DX-nya tetap ditulis.
Oke. Kemudian kita misalkan du dx itu sama dengan v, atau v tentu bisa dicari dengan kalau kita pindah ya, du sama dengan v dx gitu kan, kita bisa integralkan kan, maka u sama dengan integral v dx, gitu ya. Ya kan, ya sudah. Maka ini turunan kedua dari u, ini ada turunan kedua dari u terhadap x, ya turunan du dx nya ini kan, ya ini turun, kalau kita kalikan ini d kuadrat u dx kuadrat ya, ini metode Leibniz notasinya. Sedangkan du dx nya ini kan sama dengan v, berarti ini kita bisa ganti v kan, ya, dv per dx ya. Oke, jadi seandainya kita memakai ini du dx sama dengan v, maka notasinya akan menjadi sederhana. Yang terakhir ini d kuadrat u dx kuadrat kita ganti dengan dv dx, kemudian ini kita tulis 2y1 ya, dy1 dx, p yang du dx ini kita ganti dengan v, ini kita ganti dengan v. Oke, ini separable, ini pindah ke sana jadi main, kemudian v-nya menjadi penyebut di sini, ya, dipindahkan ke sebelah kiri tanda sama dengan, atau mungkin saya tulis ya, sebelum ke sini, dv dx sama dengan main, gampang ini, 2y1 dy1 dx kali tambah p kalikan v ya, v-nya bisa pindah ke sini, dv per v, terus dx-nya pindah ke sana ya, 2y1 dy dx p dx ini. Oke, nah, yang ini kalau kita kalikan, dibuka kurungnya ya, berarti ini 2 dy1 bagi y1, dx-nya hilang ya. Ini 2 dy1 bagi y1. Kemudian p dx kita tulis ya. Tanda min-nya jangan lupa, maka ini min 2 dy1 per y1 min p dx. Oke, ini sudah separable, kita integralkan yang sini. Ketemu ln v, ya kan, integralnya dv per v ln v. Integralnya yang ini ya, yang sama dengan integralnya ini ya, integralnya min 2 dy per dy, ini kita bisa pisahkan ya. Yang ini kita bisa pisahkan min integral atau 2 min 2 gitu, integral dy1 per y1 min integral p dx ya. Integralnya yang ini adalah min 2 ln y1 ya kan, dikurangi integral p dx. Oke, kemudian kita bikin ini persamaan ini ya, sebelum ke sini kita bikin e pangkat ln v gitu kan, sama dengan e pangkat min 2 ln y ini kan, dikurangi integral p dx. Dikurangi integral p dx. Nah, atau sama dengan e pangkat ini rumus ln ya,
Len Y1 ini Y1 len Y1 kuat pangkat min 2 ya. Pangkat min 2 ini kan masuk ke sana menjadi pangkat dikalikan E pangkat min integral B dx. Ya, tentu E pangkat len V ya sama dengan V ya. V sama dengan E pangkat Y1 kuadrat sama dengan Y1 pangkat min 2 atau seper Y1 kuadrat. Nah, E pangkat min integral B dx ini Y1 pangkat min 2 atau seper Y1 kuadrat ya. Sudah ketemu V-nya. V-nya ketemu, nanti U-nya ketemu, dan kita ingat bahwa Y2 sama dengan usulnya Lagrange tadi U kali Y1. Nah, Y2-nya ketemu kan tentu. Ya, ini adalah bentuk terakhir, saya tulis ulang di sini. Ya, bentuk terakhir tadi. Nah, kita ingat bahwa V du dx sama dengan V ya, maka V-nya tentu integralnya ya. U sama dengan integral V dx ya. Dari sini U sama dengan integral V dx ya kan. Y2 sama dengan U kali Y1, berarti ini integral sama dengan Y1 kalikan integral V dx gitu kan. V-nya ini Y1-nya. Nah, ini integral V dx. V-nya diganti dengan ini. Ya kan? Ini V persis ya. Integralnya V dx, ini dx-nya. Ini V. Yang ini. Ya, mungkin saya ganti dulu warnanya. Yang saya kotai ini adalah V. Oke, ya kan, Y1 V integral V dx, ini persis dengan ini. Kita substitusi saja, begitulah. Maka kita sampai ke yang saya kotak ini adalah rumus Lagrange. Ya. Jika Y1 diketahui dan persamaan diferensialnya bentuknya turunan kedua, gini kan? Ditambah P fungsi X kalikan turunan pertama ditambah Q kalikan Y sama dengan 0, maka kita bisa mencari Y2 nya. Kalau Y1 diketahui, P nya diketahui kan dari soal, nah, maka kalau Y1 nya diketahui, Y2 nya bisa kita cari ya, dengan menggunakan persamaan yang di dalam kotak itu, metode Lagrange. Baiklah ya, mungkin masih terlalu ngawang ya, masih terlalu idealis. Nanti kita akan terapkan metode Lagrange ini pada soal kita sebelumnya yang memiliki initial equation akar-akarnya kembar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.